Kita semua pasti punya ya teman yang kayaknya hidupnya tuh seru banget. Tapi kalau kita lihat media sosialnya kok sepi-sepi aja gitu. Mereka ini kayak jadi misteri di zaman yang serba online ini. Nah, di sini kita bakal coba deh bedah isi kepala mereka. Kita bakal ngintip bareng-bareng dari keraguan yang sering kita salah artikan sampai ke kekuatan tersembunyi di balik pilihan mereka untuk nggak selalu tampil. Coba deh, bayangin skenario ini. Kamu lagi di tempat yang keren banget, dapat foto yang, wah, sempurna. Angle-nya pas, cahayanya oke. Kamu udah buka aplikasi, udah siap-siap mau pamer ke dunia. Tiba-tiba kok ragu ya? Pernah nggak sih kamu ngalamin momen kayak gitu? Pas jari udah deket banget sama tombol post, tapi malah nggak jadi. Prosesnya tuh kayaknya udah jadi ritual ya. Pertama, buka galeri, scroll-scroll, pilih foto yang paling gue banget. Kedua, mikirin caption. Aduh, ini bagian paling susah kadang-kadang. Ketik, hapus, ketik lagi. Jari udah siap di atas tombol upload. Tapi, di detik-detik terakhir itu, pikiran kita mendadak rame kayak pasar malam. Dan akhirnya, ya udah deh batal, HP masuk kantong lagi. Momen itu jadi milik kita sendiri lagi. Kenapa ya? Nah, kebanyakan orang langsung mikir, dia emang nggak pede aja kali. Simpel kan kesimpulannya. Tapi tunggu dulu, justru disitulah letak salah paham terbesarnya. Ini bukan cerita soal kurang percaya diri. Kenyataannya, seringkali justru kebalikannya. Gini deh, anggapan orang pada umumnya kan, kalau jarang posting itu artinya hidupnya ngebosenin, atau ya itu tadi, nggak pede. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, kenyataannya adalah mereka ini justru orang yang overthinking. Mereka terlalu banyak mikir dan terlalu peduli sama setiap detail kecil. Jadi ini bukan soal kurang percaya diri, tapi soal pikirannya yang terlalu aktif. Oke, kita sebut aja ini sebagai sindrom pikiran yang terlalu rewel. Ini tuh kayak ada kritikus pribadi yang tinggal di dalam kepala kita. Dia nggak pernah diundang, tapi selalu muncul pas kita lagi mau posting. Dan sekali muncul, dia langsung ngoceh macam-macam. Suara pertama yang muncul biasanya ini nih. Ini kelihatan kepedean nggak ya? Tiba-tiba kita jadi takut dianggap sombong, narsis, atau sok pamer. Padahal niat awalnya kan cuma mau berbagi momen bahagia ya kan? Terus, si suara rewel ini nambahin lagi, awas loh, nanti dikira pamer. Mau itu pamer lagi liburan, pamer pencapaian, atau bahkan sekedar pamer lagi seneng-seneng aja, takut dihakimi orang lain itu jadi tembok penghalang yang gede banget. Nah, giliran mikirin caption. Ini bisa jadi drama sendiri. Setiap kata ditimbang-timbang, takut ada yang salah interpretasi. Nanti kalau ada yang tersinggung gimana? Nanti kalau ada yang mikir aneh-aneh gimana? Akhirnya, saking banyaknya pertimbangan, malah nggak jadi nulis apa-apa. Dan puncaknya, serangan paling pamungkas dari si pikiran rewel ini justru ke diri kita sendiri. Tiba-tiba kita jadi juri paling kejam buat foto kita. Kok senyum gue kaku ya? Mata gue kelihatan capek nggak sih? Semua kekurangan kecil yang orang lain bahkan nggak akan sadar, di mata kita jadi segede gaban. Semua keributan di kepala tadi itu muncul karena satu hal. Kita seringkali melihat media sosial itu kayak panggung pertunjukan yang megah. Setiap postingan rasanya kayak penampilan perdana yang bakal dinilai jutaan mata. Padahal, kenyataannya apa sih? Orang lain paling cuma ngelihat sepersekian detik, tap like, terus lanjut scroll. Tapi di kepala kita, rasanya kayak lagi ujian di depan satu stadion penuh. Oke, tapi ternyata ceritanya nggak cuma soal pikiran yang rewel. Ada alasan lain yang jauh lebih dalam dan jujur aja, lebih keren. Ini bukan lagi soal rasa takut, tapi soal sebuah pilihan. Pilihan sadar untuk menikmati hidup apa adanya, tanpa perlu sorotan lampu dan tepuk tangan dari penonton. Hasil dari pilihan itu, ya profil media sosial kita jadi kelihatan tenang, minimalis, adem ayem, jarang banget update. Mungkin orang lain yang ngelihat bakal mikir, wah hidupnya lurus-lurus aja ya. Tapi disinilah ironinya. Coba deh kita dikasih akses buat ngintip galeri handphonenya. Isinya, penuh foto-foto seru, video-video konyol bareng temen, momen-momen berharga, yang jumlahnya mungkin ribuan. Semua itu ada, tersimpan rapi, tapi khusus buat dinikmati secara pribadi. Kenapa begitu? Karena mereka punya filosofi ini. Nggak semua hal indah di dunia ini diciptakan untuk jadi konten. Mereka sadar kalau kebahagiaan sejati itu nggak butuh validasi dari jumlah like atau komentar. Ada kedamaian yang luar biasa loh saat kita menikmati momen tanpa mikirin, wih ini angle-nya bagus nggak ya buat di story. Karena pada akhirnya, memori terbaik itu disimpan di hati dan kepala, bukan di feed Instagram. Jadi, yuk kita coba lihat ini dari sudut pandang yang benar-benar baru. Jarang posting itu bukan sebuah kekurangan, itu bukan tanda kamu ansos atau nggak gaul. Sebaliknya, itu bisa jadi sebuah pernyataan sikap, sebuah kekuatan di tengah dunia yang makin hari makin berisik. Ini adalah sebuah pilihan yang sadar.
Kamu, daripada terus-terusan cari perhatian, lebih memilih ketenangan. Daripada sibuk menciptakan momen yang cuma kelihatan bagus di kamera, kamu lebih memilih momen yang terasa asli dan nyata. Dan yang paling penting, daripada pusing sama penilaian orang lain, kamu memilih untuk menjadi diri kamu sendiri, seutuhnya. Dan disinilah letak keajaibannya. Percaya atau enggak, seringkali orang yang paling hening di dunia maya justru punya cerita paling kaya di dunia nyata. Kenapa? Karena mereka terlalu sibuk menjalani hidup, bukan cuma sekedar melaporkan apa yang mereka jalani. Jadi kalau kamu adalah salah satu dari orang-orang ini, kamu nggak sendirian, dan nggak ada yang salah sama kamu. Mungkin kamu hanya sedang menjalani hidup dengan caramu sendiri yang unik. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Di zaman yang menuntut kita untuk selalu tampil ini, jangan-jangan ketenangan batin itu justru bentuk validasi yang paling tinggi dan paling kita butuhkan. Coba direnungkan.